Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya berdiskusi dengan teman saya, ada 2 orang, yaitu yang pertama adalah, Zulfahyana, Escape Nurse MMR, kemudian yang kedua adalah Zafriya Asna, Escape Nurse MPH. Pada malam hari ini, kami berdiskusi, sharing tentang, research question. Jadi, ngobrol ringan bagaimana sih mahasiswa atau perawat kalau ingin membuat penelitian, kira-kira kalau kemudian kita membuat research question itu, apa sih yang harus dilakukan gitu. Ya, bersama saya, Laude Abdurrahman, silahkan disimak videonya. Terima kasih. Kalau mau buat penelitian, apa yang harus dilakukan kalau mahasiswa atau perawat yang ingin melakukan penelitian itu tuh, yang pertama, step pertama itu apa sih menurut kalian? Asna dulu. Ya, itu tadi, kita tuh yang pertama kalau mau bikin penelitian, yang pertama harus diketahui adalah research question, itu kuncinya. Oke, research question. Berarti, apa namanya, pertanyaan penelitiannya apa gitu ya? Iya, jadi kalau mungkin selama saya S1 dan S2 ini perbedaannya karena kalau biasanya banyak mengenakan bukan research question namanya, tapi general objective. Itu sama aja sebenarnya jadi research question. Iya, itu Jadi kita kalau Oke, kalau dari Zulfa pendapatnya gimana? Kalau aku gini, aku tertarik lah. Aku pernah baru kemarin aku baca quote, isinya itu adab sebelum belajar ilmu itu belajar adab dulu. Aku tertarik banget dengan kuota itu. Jadi kenapa penelitian itu? Karena penelitian itu kan salah satu ilmu ya. Iya, Salah betul. satu ilmu. Jadi sebelum itu ya pelajari adabnya dulu. Oke, Nah, setelah adabnya penelitian pelajari itu seperti apa? Adabnya. nanti itu akan larinya ke etika penelitian. Oke. Etika penelitian bagaimana seorang peneliti itu bisa jujur dengan hasil penelitiannya, dengan proses penelitiannya, dan setelah itu baru yang harus dikuasai itu adalah tentunya ilmu dasar-dasar penelitian. Karena sebelum penelitian itu kan kayak ibaratnya itu kayak kalau di keperawatan itu ibaratnya kayak skillnya. Jadi tentunya perlu ilmunya dulu, ilmu dasarnya, yaitu metode penelitian. Di metode-metode penelitian, iya, di metode-metode penelitian itu nanti dijelaskan mulai dari bagaimana menggali permasalahan, terus bagaimana cara menentukan topik penelitian, sampai ke proses atau alur penelitiannya. Oke. Tadi menggali Struktur yang ngomongnya ya. Iya. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi ada 3 poin itu ya. Ya, terus kemudian cara mengeksplornya itu gimana? Dari Mengeksplor masing poin gimana? tadi, yang 3 poin tadi itu. Iya, aku jawabnya ya. Aku jawabin aja ya. Dari menemukan topik aja ya. Iya, menemukan topik. Tadi kan sudah nyambung juga kan yang disampaikan dengan Asna gitu. Research Iya. question gitu kan, menemukan topik gitu. Ya, jadi sebetulnya penelitian itu kita lihat dulu, kita itu mau meneliti untuk tujuan apa dulu. Oke. Kan tujuan orang melakukan penelitian itu banyak. Iya, betul. Ya, misalnya pertama dia mau skripsi atau Iya. tesis, atau tugas akhir lah, atau yang kedua penelitian untuk proyek tertentu. Iya. Nah, ya, atau yang ketiga penelitian untuk misalnya ikut lomba, kalau misalkan mahasiswa ya, kan ada tuh lomba-lomba PKM, atau lomba-lomba dulu pas zaman kita mahasiswa kan banyak tuh, yang lomba-lomba penelitian. Lomba PKM kan jadi biasanya. Atau bisa juga kita meneliti karena pengen tahu. Nah, ini sangat kurang banget kita di
keperawatan. Padahal sebetulnya ilmu keperawatan itu butuh banyak penelitian dan kita meneliti hanya sekedar ingin tahu itu sangat jarang banget, dan saya sendiri belum pernah dengar ya orang yang dia mau tahu sesuatu nih dan dia melakukan penelitian, itu kan jarang banget. Yeah. Biasanya ya orang meneliti ya karena pengen ada lomba atau misalnya tugas akhir dan sebagainya. Nah, dari situ dulu kita kalau misalkan untuk tugas akhir itu biasanya digali dulu kita tertariknya tentang apa, topik apa, baru ada problem apa di situ gitu. Nah, menggalinya di situ. Beda dengan misalnya ikut lomba atau ikut proyek tertentu, tentunya kita nggak bisa lari dari topik yang sudah disediakan. Karena topiknya sudah ditentukan, sehingga seorang peneliti atau seorang mahasiswa harus menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara kan, yang sesuai dengan keinginannya. Iya, jadi ya lihat dulu ininya, tujuan kita menelitinya itu apa dulu. Gitu. Ya, nah tadi saya mengambil yang disampaikan bahwa tadi harus tahu permasalahan atau ada melihat fenomena lah ya, yang fenomena yang menjadi pertanyaan besar gitu, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah itu setelah menemukan itu, lalu kemudian tahap selanjutnya apa? Ketika kita sudah dapat fenomena nih, kemudian kita saya ingin meneliti fenomena A gitu. Kemudian yang langkah selanjutnya yang harus dilakukan apalagi setelah menemukan fenomena itu? Yang harus diketahui gitu. Setelah kalau udah nambahin tadi ya, untuk penelitian juga ada penelitian yang berfungsi untuk menilai kebijakan. Cuman mungkin kita lebih fokus ke bagaimana seorang mahasiswa itu mencari topik gitu ya, mungkin ya di sini. Kalau misalnya kita udah dapet tema, karena kan kebanyakan kita sudah ditentukan ya untuk tema-temanya. Menurut aku tetap yang utama nanti kita harus tahu metodologinya, karena nanti akan berhubungan pada tapi sebelum ke metodologi kita tetap harus kaji tentang teori sih. Maksudnya ketika kita sudah tahu temanya, tanpa kita tahu landasan teorinya, kita tidak tahu nanti menentukan metodologinya kayak gimana. Jadi tetap kita harus tahu temanya dulu, general literatur review-nya, baru kita menentukan metodologi. Oke. Saya kira di topik ini kita akan membahas lebih ke bagaimana mencari sebuah research question ya. Kalau di topik ini, nanti di metodologi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan explore kalau kita mau mencari research question itu berangkatnya dari mana sih? Kalau kita sebagai mahasiswa keperawatan kan kita sudah melewati berapa semester ya? 6 semester ya. Setelah itu baru kita kemudian menyusun proposal. Nah, ini apakah seorang mahasiswa keperawatan itu memang dari semester awal dia sudah harus mempersiapkan dirinya untuk mencari kira-kira riset saya nanti, topik penelitian saya apa gitu, atau nanti di semester 6 baru kemudian mahasiswa harus mencari research question itu. Gimana tanggapan teman-teman? Sebenarnya aku ingat dulu pas zaman kita awal kuliah itu kita belajar tentang profesionalisme keperawatan. Profesionalisme keperawatan. Profesionalisme keperawatan. Aku ingat banget dulu Bu Novita itu saat itu juga kalau nggak salah kita belajar tentang apa ya Rah dulu itu ya di awal-awal. Soalnya saat itu juga aku udah kepikiran, oh kayaknya seru nih buat ini jadi penelitian. Aku dulu sempat mikir ke arah sana. Kita dulu belajar EBM. Kalau semester 1 itu biasanya lebih ke ilmu biomedis dasar, ya kan? Biokimia dan lain-lainnya sih. Tapi aku ingat dulu sempat kepikiran penelitian yang saat saat Bu Novita itu ngejelasin tentang soalnya dulu pas profesionalisme. Kalau profesionalisme keperawatan memang didapat di awal-awal. Ya, di tempat aku ngajar itu mata kuliahnya namanya profesionalism. Iya, oke. Tapi tetap
Jadi Bahan kajiannya sebenarnya tentang sebagai profesionalisme, maksudnya perawat sebagai sebuah profesian, profesionalisme dan dalam keperawatan termasuk kemudian nilai-nilai yang harus dimiliki oleh iya, seorang perawat gitu kan. Iya, soalnya gini Rah, sebenarnya mahasiswa sejak awal kuliah itu bisa aja sudah mulai memikirkan dia itu mau misalnya ketika dosen menjelaskan sesuatu, kadang pikiran kita kan iya, berkembang Rah. iya betul. Pikiran kita berkembang, pasti kita akan memikir, kalau ini gimana nih? Contoh sederhana, Iya, misalnya ketika dosen menjelaskan tentang perawat itu harus ramah, perawat itu harus senyum. Kalau perawat ramah, nanti pasien akan senang. iya, Misalnya hal sederhana seperti itu. Nah, itu bisa diangkat sebagai topik penelitian. iya. Nah, jadi Artinya poin maaf saya potong, artinya mahasiswa keperawatan itu tidak kemudian di semester 6 atau semester 7 setelah mengambil mata kuliah proposal penelitian baru kemudian start untuk mencari research question itu ya, tetapi dimulai dari semester 1 sehingga memang iya, apa namanya penelitiannya ini katakan memang sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, bukan karena memang kewajiban dia untuk menyusun skripsi ya. Seperti itu ya iya. poinnya. Tapi Ya, gini benar. juga, Rahma, Ya, mahasiswa nggak akan apa namanya kalau dia itu harus menentukan, maksudnya menentukan kira-kira mau meneliti apa nih kalau tidak ada stimulus di awal. oke. Kalau menurut Jadi Asna gimana? mungkin 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 dosen juga ketika di awal-awal semester itu sudah mulai ngasih kayak stimulus gitu loh. Nanti kalau kamu skripsi itu kamu harus mengambil satu topik dan kamu harus teliti gitu. Oke, Jadi ada kayak apa namanya dikasih inilah sudah di dikasih awal trigger kan ya di awal trigger bahwa, dikasih nah iya, di awal gitu. iya, Nah, jadi ketika berjalan nanti mahasiswa itu ketika dijelaskan tentang apa gitu, jadi pikirannya bisa berkembang gitu. Oh, oke, nanti kira-kira aku mau meneliti tentang ini gitu. Tapi ini ya jadi tantangan dosen juga. Karena apa? Karena eh, sebetulnya mahasiswa ketika di awal juga mereka belum ini ya, belum 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 eh, cocok ya. Maksudnya belum 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 terlalu waktunya untuk mengerti. dikasih. Iya. Iya, Tetapi belum kalau belum waktunya. kalau mahasiswa kan sebenarnya sudah sejak awal sudah berinteraksi dengan namanya riset-riset gitu, ya kan? Riset-riset dalam artian referensi-referensi yang dia cari untuk Iya. tugas-tugas dia itu kan sekarang tenaga pengajar mengarahkan ke textbook dan jurnal-jurnal terbaru. Artinya mahasiswa juga sudah terpapar gitu dengan literasi-literasi itu, literasi jurnal dan lain-lainnya. Seperti Nambahin itu. boleh nggak? Ya silakan. Ini Boleh. sudah mau habis Tadi, waktunya, silakan. ya. Ini tester ya, nanti kita ulang topik ini, nanti aku bikin jawaban yang terstruktur. Boleh nggak Tapi saya? jadi Ya silakan. Nanti jadi nggak akan seru. Silakan. kalau menurut aku kalau mahasiswa baru terus dikasih dicocolin apa namanya penelitian itu, kalau aku jadi mahasiswanya aku nggak bakal paham apa itu penelitian, nggak semua orang tahu gitu loh. Jadi kalau saran aku, tapi tetap mahasiswa keperawatan pas awal semester itu mereka pikirannya liar. Liar yang dimaksud adalah mereka banyak bertanya. Nah, dari banyak pertanyaan itu sebenarnya itu adalah poin ketika dosen itu bisa menampung. Tapi mengarahkan gitu. Tadi benar juga kata Mbak Zulfa akan jadi tantangan untuk dosen, tapi bisa ditampung. Dan itu penampungan itu bisa misalnya ketika sekarang modelnya blog ya, satu blog itu kita bikin mini riset gitu setiap blognya. Oh gitu. Kita kenalkan dari Iya. awal. Jadi kita misalnya menggunakan mini riset atau mini project itu kan masih kurang ya kalau di sini misalnya kita belajar dari sebuah masalah nih, misalnya perawat kok dengan blog ini kok seperti ini, gimana sih kita caranya menyelesaikan masalah ini, apa kita harus punya penelitian ini, apa kita harus punya project ini, ya itu yang masih kurang digali kayaknya ya selama ini. Iya. Kemudian Saran. juga saya Balik ke, balik ke topik tadi, Rah. iya,
tentang penelitian research question ini sebenarnya Gimana cara? untuk membiasakan mahasiswa terpapar juga dengan penelitian, memang sih secara kurikulum, maksudnya di semester nanti kan mereka akan dapatkan di semester 6. Tetapi sebenarnya kalau mahasiswa ingin mau mengembangkan dirinya, dia sudah bisa juga, ya tadi seperti yang disampaikan di awal, bahwa ada lomba juga, ya kan, kemudian juga di kampus juga sendiri ada komunitas untuk penelitian, bagaimana mahasiswa cara menulis karya ilmiah. Artinya memang mahasiswa ini, mahasiswa yang ingin benar-benar pengen mengeksplor atau men-challenge dirinya mendapatkan penelitian yang bagus, sebenarnya dari semester 1 juga pun sudah bisa dia kondisikan Betul. lingkungannya Ya. untuk berada di situasi dia belajar, mungkin ya step-stepnya lah, maksudnya belajar sedikit memahami bagaimana sih step awal kita menjadi menyusun penelitian gitu. Mungkin itu ya. Iya, benar. Iya, benar lah. Sebenarnya sejak awal, sejak semester 1 pun, mahasiswa sudah mulai bisa menggali kira-kira dia tertarik untuk meneliti apa. Jadi sumber untuk mencari inspirasi untuk meneliti itu banyak banget. Ya, tadi misalnya dari paparan dosen, misalnya dosen mengajar tentang apa, nanti ya pikirannya dikembangkan. Atau yang kedua membaca, banyak membaca. Itu juga bisa menjadi sumber ide. Karena ketika kita baca satu topik aja, nanti pasti pikiran kita akan berkembang. Jadi teman-teman mahasiswa juga kalau membaca sesuatu, jangan hanya diterima aja apa yang dibaca, tapi dikembangkan pikirannya. Jadi misalnya baca tentang apa namanya, jurnal, misalnya untuk menurunkan suhu itu bisa menggunakan air hangat. Nah, itu bisa dikembangkan. Kenapa kok apa namanya, untuk menurunkan suhu itu bisa menggunakan air hangat? Terus prosesnya itu bagaimana? Dan di situ nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Kayak proses critical thinking ya. Critical thinking-nya itu yang harus dikembangkan. Nah, Kalau terus yang lain, kita juga bisa melihat fenomena di sekitar kita. Dunia keperawatan itu adalah dunia yang dimana orang pasti akan berinteraksi dengan perawat kayak gitu. Sebelum dia jadi perawat seorang tuh udah pernah berinteraksi dengan perawat. Nah, misalnya ketika ke rumah sakit atau apa, lihatlah ada apa, ada proses, ada kegiatan apa di situ. Nah, di situ juga bisa untuk digali ide-idenya untuk memunculkan ide penelitian gitu. Atau misalnya kalau di semester awal atau di tahun pertama itu kan juga ada yang praktik ke lapangan. Iya. Ada kan yang praktik di lapangan. Nah, di situ ketika praktik awal namanya ke lapangan. praklinik. Jadi mahasiswa sudah sejak sebelum masuk di tahap profesi, nanti mahasiswa sudah diorientasikan situasi pelayanan keperawatan seperti di rumah sakit dan di puskesmas itu seperti apa, dan di komunitas nah, di situ bisa, berarti research question itu bisa juga muncul bisa dari muncul di situ. pengalaman di praklinik itu ya. Oke. Iya, bisa banget muncul di situ. Dan pastinya juga ketika mahasiswa pertama di apa namanya, masuk ke lahan praktek gitu, itu tuh akan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang bisa dijadikan sebagai ide penelitian. Banyak banget. Betul. Jadi tadi itu bisa dari pengalaman dia melihat situasi di pelayanan seperti di rumah sakit, puskesmas. Kemudian bisa juga dari apa namanya, pembelajaran di kampusnya ya. Pembelajaran di kampus, mata kuliah yang dia ikutin di semester 1 itu bisa akan memunculkan research question nanti. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai materinya dia nanti di skripsi. Kemudian yang selanjutnya juga dia tentunya banyak membaca. Sekarang kan dunia sudah tanpa batas ya, maksudnya sudah kita bisa mengakses informasi itu dalam hitungan detik. Artinya mahasiswa di zaman sekarang lebih
harusnya lebih banyak mendapatkan knowledge yang memang berkualitas karena dia bisa Iya. memilih kan, dia bisa memilih dan memang apa namanya punya kesempatan juga untuk berdiskusi dengan dosen. Karena kalau di akademik kan ada penasihat akademik atau pembimbing akademik yang itu bisa diajak diskusi ya di semester Iya. awal gitu. Seperti itu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu sih. Ya, mungkin ada apa yang ingin disampaikan Bagus di... lagi, Rah. Ya, silakan. Bagus lagi, Rah, kalau misalnya mahasiswa itu dia bikin grup, bikin kelompok sama teman-temannya yang tertarik sama penelitian. Ya, tapi poinnya tadi sebenarnya kalau saya bisa menyimpulkan dari diskusi ini bahwa mahasiswa sebenarnya tidak bisa memilih bahwa saya suka dengan tidak suka dengan penelitian, karena nanti dia akan menghadapi itu kan, maksudnya dalam artian dia tidak punya pilihan lain untuk melakukan penelitian. Artinya mahasiswa juga dari semester awal mungkin dia sudah bisa mengkondisikan atau mencari lingkungan yang memang harus dia terpapar dengan bagaimana penelitian ini gitu, maksudnya cara tahu tentang penelitian, karena di semester 6 atau semester 7 nanti dia sudah berinteraksi dengan penelitian. Seperti itu sih. Tapi Ra gini, kalau kita bilang suka nggak suka itu pada akhirnya nanti akan melakukan penelitian, itu biasanya akan muncul beban. Iya. Oke. Biasanya akan muncul beban. Jadi aku sendiri lebih menyarankan ke mahasiswa untuk menyukai penelitian. Cari hal-hal apa yang membuat dia itu suka dengan penelitian. Oke, terima kasih. Jadi cari hal-hal yang menarik dari penelitian. Karena kalau kita tidak suka melakukan sesuatu, itu rasanya berat banget. Makanya mungkin kenapa orang-orang yang skripsi itu, dia tuh ngerasa berat banget, ngerasa itu beban, ya karena dia tidak menemukan sesuatu yang menarik buat dia gitu. Ya, terima kasih. Kalau Asna, terakhir, silakan. Ya itu juga kembali lagi pada kalau itu targetnya adalah mahasiswa, berarti harus motivasi dan pengembangan kurikulum yang mungkin lebih jelas terkait pengenalan penelitian di awal untuk para mahasiswa. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Terima kasih banyak karena waktu kita sangat terbatas. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.